Baik, selamat siang Bapak. Saya atas nama Zerli Donu Isang dengan NIM 2003030116. Kelas C semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu Sosiologi Komunikasi. Bab yang pertama, pendahuluan. Akan membahas tentang yang pertama, materialisme. Yang kedua, materialisme dan masyarakat. Yang ketiga, komunikasi dan masyarakat. Yang keempat, kapitalisme dan komunikasi. Yang kelima, teknologi komunikasi, sarana komunikasi sebagai sarana produksi. Yang keenam, komunikasi masyarakat. Yang ketujuh, komunikasi politik di ruang publik. Yang kedelapan, ideologi. Yang kesembilan, nasionalisme komunikasi ideologi. Bab yang kedua, pembahasan. A. Materialisme. Teori kritis adalah teori materialisme. Materialisme tidak berarti pendekatan yang menekankan determinasi oleh ekonomi atau pendekatan yang menekankan peran benda. Materialisme menekankan bahwa dunia itu dinamis, dialektis, hubungan dan proses suatu bentuk kontradiksi yang memungkinkan perubahan dan perkembangan. Aristoteles mengatakan bahwa materi memiliki potensi atau dinamei untuk perubahan. Untuk Aristoteles, materi memiliki potensi untuk perubahan. Dalam istilah Hegelian, dapat mengatakan bahwa materi yang membentuk wujud atau desain itu sedang dalam kemungkinan. Akibatnya, materi adalah yang utama untuk terbentuk. Yang kedua, materialisme dan masyarakat. Teori Marxis tertentu menggambarkan budaya ide komunikasi informasi pengetahuan, moral, dan ideologi sebagai bagian dari superstruktur yang tidak material yang bertumpu secara spasial pada basis material ekonomi. Dikatakan juga bahwa substrastruktur mulai ada sementara setelah pangkalan. Asumsi ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa seseorang ingin menghindari kesalahan filsafat, idealis, dan teori yang menjelaskan dunia sebagai mental dan hipotesis, dunia ide dan kesadaran sebagai faktor yang cukup bagi masyarakat perubahan. Tetapi orang dengan demikian meremehkan ranah budaya dan politik, model dasar atau suprastruktur statis, dan seringkali reduksionis. Dampaknya adalah peran ekonomi, kelas, dan tenaga kerja dalam masyarakat diabaikan atau diremehkan. Pendekatan semacam itu seringkali juga memberikan analisis multifaktor yang
mendalikan bahwa semua subsistem masyarakat sama pentingnya. Yang ketiga, komunikasi dan masyarakat. Keadaan ini berlaku untuk kehidupan sehari-hari dan akademis. Dalam kapitalisme, penggunaan bahasa telah direifikasi sehingga dalam bahasa Jerman dan Inggris, orang tidak dapat membedakan dengan tepat antara aktivitas teralienasi dan tak teralienasi. Sehingga kerja teralienasi muncul sebagai model aktivitas umum. Membahas dialektika, subjek dan objek, serta konsep tenaga produktif dan hubungan produksi. Dilihat dari perspektif pekerjaan, tenaga produktif adalah suatu sistem di mana kapasitas kerja manusia atau kemampuan fisik dan mental manusia digunakan dalam proses kerja. Manusia dalam proses kerja menggunakan benda-benda sehingga alat produksi untuk menghasilkan produksi baru. Yang keempat, kapitalisme dan komunikasi. Kelas adalah hubungan sosial dan kekuasaan di mana kelas yang tereksploitasi dipaksa untuk memproduksi dengan cara yang tidak dimilikinya, barang-barang yang tidak dimilikinya. Kelas dominan memiliki alat-alat produksi dan hasil-hasil yang dihasilkan. Kelas ditentukan oleh produksi dan kepemilikan. Memberikan gambaran umum tentang berbagai hubungan kelas yang mendefinisikan mode produksi yang berbeda. Dalam kapitalisme, tubuh pekerja tidak seperti tubuh budak, menjadi milik pemilik eksternal. Tetapi, karena mereka tidak dapat bertahan hidup tanpa bekerja, para pekerja harus menjual tenaga kerja mereka di pasar tenaga kerja untuk mendapatkan upah yang dapat mereka gunakan untuk membeli komoditas sebagai alat hidup yang menopang mereka. 5. Masyarakat komunikasi. Meningkatnya pentingnya komputer dan pekerjaan, pengetahuan dan dalam ekonomi telah menyebabkan sejumlah besar sarana. Ahli dan pengamat membuat klaim bahwa kita hidup dalam masyarakat informasi, pengetahuan, jaringan. Pada awal 1960-an, Fritz McHugh didokumentasikan peningkatan pekerjaan di Amerika Serikat. Total pendudukan dan pencipta nilai selama 60 tahun pertama dari Century ke-20. Dia memperkenalkan gagasan pekerjaan industri dalam terang tentang kebangkitan internet dan World Wide Web. Manuel berpendapat bahwa masyarakat informasi mengambil bentuk masyarakat jaringan. Yang keenam, komunikasi politik di ruang publik.
Keterasingan adalah proses yang melampaui ekonomi, dan karena itu berkaitan dengan dominasi secara umum. Marx memperkenalkan gagasan keterasingan ekonomi dalam kapitalisme, tetapi dia juga menunjukkan bahwa ada keterasingan dalam ranah politik dan ideologi. Memang, keterasinganlah yang penting dalam apa yang disebut negara Kristen, tetapi bukan manusia satu-satunya yang memperhitungkan raja adalah makhluk yang secara khusus berbeda dari pria lain, dan berlebih lagi makhluk religius yang berhubungan langsung dengan surga, dengan Tuhan. Hubungan yang berperilaku di sini masih hubungan yang bergantung kepada keyakinan emansipasi politik adalah sekaligus pembubaran masyarakat lama yang menjadi dasar negara terasing dari rakyat, kekuasaan, dan berdaulat. Yang ketujuh, nasionalisme komunikasi ideologi. Nasionalisme adalah ideologi tertentu yang mencoba mengalihkan perhatian dari kapitalisme, konflik kelas, dan penyebab masalah sosial masyarakat. Ideologi tidak semata-mata didasarkan pada ekonomi dan politik. Sebuah politik ekonomi krisis tidak selalu mengarah ke false ideologi atau kritis kesadaran sebagai fenomena massal. Faktor-faktor lain seperti perebutan ideologi, perjuangan kelas, kekuatan simbolik, dan pengalaman dan keinginan pribadi sehari-hari dan psikologis individu bermain peran dan interaksi dengan faktor ekonomi dan politik. Nasionalisme bukanlah ciri alami kemanusiaan dan masyarakat. Dalam bahasa Inggris, istilah nasionalisme muncul pada abad ke-18 dan menjadi umum digunakan pada abad ke-19. Kesimpulan, materialisme menekankan bahwa seluruh dunia adalah produksi yang kompleks, di mana materi menghasilkan, dia mengatur dirinya sendiri, dan dengan demikian berkembang. Materialisme menentang pandangan dunia idealis, dualis, dan religius. Bentuk-bentuk materialisme reduksionis memproduksi dunia menjadi satu bagian dan mengabaikan bahwa materi adalah seperti proses. Dialektika menentang pandangan ini. Memahami materi sebagai substansi, proses yang berkembang melalui kontradiksi dan suplasi dan menghasilkan tingkat organisasi yang baru. Sekian dari saya, terima kasih.